Selamat sore. Eh, saya lama nggak buat video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat sebuah video tentang apa ya judulnya ya, nasib ya. Jadi kadang kita itu kalau mungkin masih muda ya, masih muda biasanya itu bingung nasibnya saya ini akan jadi apa seperti itu ya. Saya itu harus usaha atau bisnis atau dalam bidang apa seperti itu ya. Nah, di sini kadang terjadi kebingungan. Nah, pada video kali ini saya ingin mengupas sedikit versi saya ya. Versi saya ala saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke. Jadi kehidupan itu sebetulnya misteri. Nah, itu awalnya ya. Jadi kehidupan itu kalau menurut saya ya, nah, sesuai pengalaman, sebatas pengalaman saya sendiri, kehidupan itu misteri. Jadi kita berhak untuk membuat rencana, berhak untuk membuat satu program. Kita mau ngapain, kita mau bekerja atau berbisnis dalam bidang apa, itu kita bisa menentukan itu, atau kita berencana untuk menciptakan jalan kita seperti itu. Tapi pada akhirnya ternyata memang kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Bahkan bisa dikatakan 9 atau 85% apa yang kita rencanakan itu sebenarnya tidak terjadi seperti itu ya. Contohnya Anda sekolah aja ya, sekolah atau kuliah dulu ngambil bidang jurusan katakanlah pendidikan, ternyata setelah lulus jadi kerjaannya beda lagi, seperti jadi petani atau jadi pedagang atau jadi pebisnis atau apa ya, sehingga tidak sesuai dengan yang Anda programkan awal ya, seperti itu ya. Bukan berarti program itu salah ya. Balik lagi, program itu tidak salah dan Anda harus memprogram ya, seperti itu. Nah, yang paling simpel sebetulnya, yang paling simpel ya, kalau Anda bisa melakukannya sebetulnya adalah kehidupan Anda itu sudah ada jalurnya sebetulnya. Kalau kita mau memahami, sebetulnya itu sudah ada jalurnya ya, sudah ada realnya, sudah ada apa ya namanya ya istilahnya, bisa dikatakan master plan istilahnya ya. Jadi sebetulnya kehidupan seseorang itu sudah ada master plannya sendiri-sendiri. Kamu nanti jadi apa, kamu nanti jadi apa, kamu nanti umur sekian jadi apa, umur sekian jadi apa. Itu sebetulnya sudah ada ya. Jadi secara alamiah manusia, setiap orang itu berbeda-beda ya, tapi ya itu sudah punya master plan-nya sendiri masing-masing, tetapi master plan ini tidak direncanakan atau tidak diprogramkan oleh pikiran. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi master plan ini sudah ada, sudah secara alami. Seperti contohnya air ya. Master plan air itu ya memang kalau dari atas ke bawah seperti itu. Jadi dia itu kalau turun di gunung nanti dia akan mengalir ke bawah. Kemudian asap contohnya ya. Master plan-nya asap itu ya secara alaminya memang menguap dari bawah ke atas seperti itu. Jadi itu seperti itu ya gambarannya. Jadi manusia juga sama. Di luar pemikiran kita, di luar jangkauan program-program yang kita berikan pada diri kita, sebetulnya kita sudah ada programnya sebetulnya. Sudah ada master plan-nya ya, seperti itu. Nah, cara untuk mengetahui master plan kita secara alami adalah ikuti bakat dan minat Anda seperti itu. Jadi itu sebagai pemantiknya ya, sebagai tombolnya sebetulnya. Makanya dalam pembelajaran atau pemberdayaan diri itu, ketika anak masih kecil, jangan kita batasi
atau kita arahkan ya. Kadang-kala kan orang tua itu mengarahkan seperti itu. Kamu harus saya arahkan karena bapakmu jadi petani, kamu harus jadi petani, harus nyanggol seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kadang-kala kan seperti itu. Itu sebenarnya tidak salah, cuman anak itu memiliki program sendiri sebetulnya. Nah, kita harus sebagai orang tua mengetahui programnya anak tersebut, kemudian memberikan ruang atau memupuk sesuai dengan master plan yang alami dari dirinya sendiri yang diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika Anda mulai mengikuti bakat-bakat Anda, nah ini yang kadang-kadang kita membingungkan. Karena kita di masyarakat tuh banyak konsep, banyak pemikiran, sehingga ketika kita mengikuti hobi kita atau mengikuti kesukaan kita, kadangkala hobi ini tidak masuk akal. Nah, ini yang kadang pembikin si pelaku itu juga mengalami ketakutan gitu. Misalnya contohnya ya, kita itu hobinya mancing seperti itu. Nah, secara logika dunia modern orang mancing itu ya profesi apa gitu loh. Itu profesi yang bukan profesi, itu sesuatu hal yang membuat miskin. Nah, seperti itu ya. Maka kemudian orang tua yang punya anak hobi mancing, maka akan sekuat tenaga untuk menghalangi agar anak itu tidak mancing seperti itu. Karena apa? Hobi mancingnya itu berbahaya. Kamu nanti akan melarat, kamu nanti akan tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Nah, benturannya di situ sebetulnya ya. Akan tetapi Tuhan itu ya balik lagi ya, misterius tadi ya. Jadi kalau kita betul-betul mengembangkan bakat kita, minat kita, hobi kita dengan setotal-totalnya, maka jalan itu akan terbukanya itu dengan otomatis seperti itu ya. Nah, kadang-kala kita menghubungkannya dengan uang, dengan profesi. Itu kamu nggak kayak Deddy Corbuzier ya contohnya. Dia dari kecil tuh hobi sulap, kemudian dilarang oleh ayahnya untuk main sulap. Kamu mau jadi apa? Osho ya, seperti itu. Osho itu juga sama. Nah, dia hobinya itu filsafat, kemudian ngambil jurusan filsafat, kemudian ayahnya marah ya. Kamu jurusan filsafat mau jadi apa? Tidak ada apa ya? Tidak ada orang yang filsafat yang menjadi profesi ya. Jadi seperti itu. Sehingga ayahnya menjadi takut, tapi kemudian dia tetap dengan uangnya sendiri tanpa bantuan orang tuanya, dia tetap menjalani hobinya, yaitu kuliah jurusan filsafat, karena itu yang disukainya, itu yang menjadi dirinya ya, menjadi hobinya seperti itu. Sehingga kemudian yang terjadi dari situ lah kemudian perkembangannya mulai muncul seperti itu ya, karena dia akan menjadi dirinya sendiri ya, seperti itu kira-kira. Nah, pertanyaan lanjutan ya, ketika kita punya bakat, kadangkala kita bingung, bakat saya ini berganti-ganti seperti itu. Tahun ini saya kepengen bikin ini, tahun ini saya kepengen melakukan ini gitu loh. Nah, kadang-kadang orang bingung, ini yang bakat saya itu yang sebetulnya yang apa gitu loh. Nah, ini juga kadang menimbulkan kebingungan juga ya sebetulnya ya. Jadi kalau kita mengalami hal semacam itu ya kita ikuti saja sebetulnya ya. Karena gini konsepnya, kadangkala alam semesta itu membuat kita itu tidak satu jalur sebenarnya. Jadi contoh ya, Deddy Corbuzier dulu dia bakatnya jadi pesulap. Nah, sekarang dia sudah nggak sulap lagi gitu loh. Dia sekarang diarahkan, ditendang ibaratnya ya, ditendang oleh alam semesta untuk menjadi seorang narasumber ya, atau seorang host seperti itu. Dia sudah tidak main sulap lagi. Jadi kadangkala ketika kita mengikuti bakat kita, ketika kita mengikuti minat kita, kadangkala juga akan berganti seperti itu. Ketika kita sudah total di bakat A misalkan, kita total di situ, tiba-tiba kita keluar dari situ. Ya, contohnya misalkan Anda mungkin bakatnya jadi peternak misalkan, suka sekali dengan dunia ternak, kemudian Anda belajar ternak, Anda piara ternak, kemudian sangat ahli di dalam piara ternak, tiba-tiba alam semesta itu menendang Anda gitu loh.
ya, mungkin bangkrut atau mungkin males untuk beternak lagi, tiba-tiba males atau bagaimana ya. Pokoknya kemudian di sisi lain pada satu ketika Anda itu tidak jadi ternak lagi seperti itu. Nah, tetapi dari Anda mengikuti bakat Anda yang seorang peternak tadi, kemudian Anda dipertemukan dengan mungkin rekan ya, yang kemudian menjadikan Anda bukan lagi berbisnis ternak, tapi bisnis setor pakan misalkan. Jadi kemudian kan karena Anda sudah basicnya dulu itu seorang peternak, kemudian banyak hubungan rekan-rekan sesama peternak. Nah tiba-tiba Anda menjadi supplier ternak gitu loh. Mengambil dari peternak, kemudian jual ke pabrik dan sebagainya ya. Jadi kadangkala ini juga berganti terus ya. Bakat dan hobi itu kadang selalu berganti, selalu berubah, seperti kita ikuti saja sebetulnya. Nah jadi ini cara yang agak ringan sebetulnya ya, nggak terlalu ngoyo ya. Karena kita ngikuti alurnya. Ini kemana kita ditendang ke alam oleh alam semesta ini, dibawa kemana? Menjadi pakar pemberdayaan diri. Oke siap, sekarang jadi pakar pemberdayaan diri. Nah tiba-tiba ketika Anda jadi pakar pemberdayaan diri, kemudian tiba-tiba Anda mengalihkan diri atau secara alami tiba-tiba Anda dibawa ke spiritual gitu, misalkan kesadaran atau apa ya. Ya oke lah, saya di kesadaran. Setelah dari kesadaran tiba-tiba jadi pebisnis gitu ya. Aneh kan itu. Nah, ya memang seperti itu ya, mengalir terus ya, selalu berputar mengalir. Kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh alam semesta seperti itu ya. Semesta itu inginnya saya sekarang jadi apa gitu. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi ketika orang bingung dalam saya nanti jadi apa gitu, nanti ya nggak usah jadi apa-apa sebetulnya. Makanya siapa itu ya, seorang ahli bela diri ya dari Cina, Bruce Lee. Nah konsepnya itu seperti Bruce Lee ya. Anda jangan menciptakan gerakan, Anda jangan menciptakan teknik ya, seperti itu istilahnya ya. Tapi teknik itu yang akan hadir pada Anda, atau ikuti saja alurnya dan tiba-tiba Anda menang seperti itu. Ya sama ya seperti konsepnya tadi ya. Mengalir saja, Anda dibawa kemana, nanti alam semesta akan menendang Anda sendiri. Dibawa ke sini, dibawa ke sini, dibawa ke sini seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, ini mau ngopi dulu, jadi videonya cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.